Can you answer? Who is a Muslim can answer? How Jesus was sent to the Jews, yet his book is written in Greek. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insyaallah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam limpahan rezeki, karunia dan hidayahnya. Kembali kita pada saat ini membahas fitnah-fitnah ataupun tudingan yang hendak memadamkan cahaya Islam dan Al-Quran. Pada kesempatan ini kita akan menjawab tantangan dari Christian Prince yang menantang Muslim untuk menjawab kenapa Yesus dikirim ke Bani Israel namun kitabnya disebutkan dalam bahasa Yunani. Karena kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus adalah Injil, itu adalah menurutnya dari bahasa Yunani yang bermakna kabar baik. Jadi bagaimana mungkin Yesus dikirim ke Bani Israel sementara kitabnya berbahasa Yunani? Sementara Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa tidaklah kami mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ini di surat Al-Ibrahim ayat keempat. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, coba kita lihat dulu video tantangan daripada Christian Prince ini. Let us get you busted again, Mahmoud. You see, you are my comedy for tonight. Guys, Muhammad said, if you are honest Christians, you are not supposed to be Christians according to Jesus. He said only came for the lost sheep of Israel. Let me get you busted, you donkey, from the Quran. Because the Quran says that Allah, He gave Jesus the Injil. And the Injil is a Greek word. What does that mean? Listen carefully, Muhammad, and learn how to be spanked from a Christian prince. When Allah, He said that He sent to Jesus the Injil, which is a Greek word, that means the name of the book is a Greek. The name of the book, hold on, the name of the book is what? Is a Greek. How Jesus was sent to the Jews, but yet the name of his book is in Greek? I will explain to you as long you are silly. The Quran said that Allah never sent a book except to a prophet from the people speaking the tongue of the people. Oh, oops, oof, 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 oof. What does that mean? Chapter 14, verse number 4. We never send a messenger except to speak the language of his own people. So Abdul, how Allah, He sent the book to the Jews, and Jesus according to Muslim was sent to the Jews, but yet the book is in Greek language, brother. I want you right now to ask any Jew, is the word Injil is Hebrew? My friend, he came to his sheep in Israel, yes, and they rejected him, but he said, I have a sheep in other place too. You are ignorant, you do not know the book, and we are laughing at you. This is true if Jesus did not say, and I have sheep in other place. Why you are ignorant? I will tell you, because you are copy-paste. Now you are trying to avoid. Can you answer? Who is a Muslim can answer? How Jesus was sent to the Jews,
yet his book is written in Greek. Video tadi menyebutkan bahwa Christian Prince menanggapi komentar seorang yang bernama Muhammad yang menyebutkan tentang perkataan Yesus bahwa kedatangannya hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Lalu Christian Prince membantah dengan menggunakan ayat Al-Quran, yaitu surat Ibrahim ayat keempat, di mana dalam surat ini disebutkan bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan yang terang kepada mereka. Jadi ayat ini yang digunakannya untuk membantah bahwa Yesus tidak terkait dengan ayat ini, karena kitab yang diterima Yesus atau Nabi Isa disebut dengan Injil, dan perkataan Injil itu juga disebutkan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana kita menjawab ini? Karena dalam video tadi jelas disebutkan ia menantang siapa muslim yang bisa menjawabnya. Sebelum kita menjawab tantangan Christian Prince ini, perlu kita ketahui bahwa dalam video sebelumnya ayat ini udah kita bahas. Ayat ini udah kita bahas, yaitu kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Ayat ini digunakan Christian Prince untuk menyerang Islam, dalam arti kata untuk menyerang Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau hanya diutus hanya untuk bangsa Arab. Artinya ia membenarkan ayat ini, ia gunakan untuk menjatuhkan, merendahkan Islam dengan lalui bahwa Nabi Muhammad itu berdakwah menyebarkan agama hanya untuk bangsa Arab, tidak untuk kita yang di Indonesia, tidak untuk yang di Amerika, China, dan lain sebagainya. Namun dalam video itu dia tidak jujur dengan ayat tersebut. Kenapa kita bilang dia tidak jujur? Karena ayat itu ayat yang diterima Nabi Muhammad SAW berkaitan untuk dengan Nabi sebelumnya, karena penggunaan kaidah fiil dalam ayat itu. Kita nggak tahu apakah dia memang nggak jujur sehingga dia tidak mengetahuinya, atau dia memang sengaja menyembunyikannya. Oke, nggak usah berpanjang lebar kita di situ. Kalau mau yang video lengkapnya silahkan lihat di video sebelumnya. Dan ada sekitar 3 video sebelumnya juga udah pernah kita bahas. Jadi kembali kita ke pokok permasalahan. Ayat yang sama di sini dia gunakan untuk meruntuhkan komentar daripada pendebat dia, yaitu saudara Muhammad. Sekaligus ia mau meruntuhkan ayat 14 ayat 4 ini, surat Ibrahim ayat keempat ini, dengan menyatakan meletakkan kebenaran bahwa Injil itu berasal dari kata Yunani. Padahal ayat ini jelas menyebutkan kalau seharusnya Yesus, Nabi Isa, dia seorang Bani Israel, harusnya dengan bahasa Bani Israel, bahasa Ibrani, karena memang bahasa Ibrani adalah bahasanya Bani Israel. Tapi kenapa disebutkan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus itu adalah Injil? Ini yang disebutkannya tidak sesuai dengan fakta. Kenapa?
Yesus atau Nabi Isa diutus namun menggunakan bahasa Yunani? Ayo, siapa yang bisa jawab katanya? Bagaimana kita menjawab ini? Sebelum dijawab, ini tipikal seorang penafsir yang lebih mengedepankan nafsu, lebih mengedepankan prasangka, hingga seorang saudara Christian Prince ini saya sebut penafsir dengan tafsir paranoid hantu, jauh dari kebenaran. Apa itu penafsiran tafsir hantu, tafsir paranoid hantu? Ia jauh dari kebenaran. Nanti dilihatnya pohon pisang melambai, dipikirnya hantu. Ada pohon melambai, pikirnya hantu. Ada suara aneh di belakang, mungkin dipikirnya dia diikuti hantu. Itu tafsir hantu. Jadi prasangka dia yang lebih dikedepankan. Kalaupun ayat digunakannya, kalaupun hadis digunakannya, itu hanya untuk untuk membenarkan daripada prasangka dia, membenarkan nafsu dia. Jadi ini tipikalnya. Jelas kan? Di mana ayat yang sama, surat Ibrahim ayat 4, ia gunakan di satu sisi, di satu masa ia gunakan untuk menjatuhkan Nabi Muhammad SAW, namun dalam satu masa ia menggunakan ayat yang sama untuk membenarkan Nabi Isa. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Oke, mari kita lihat bagaimana kita menafsirkan ini. Kalau kita kembali ke ayat ini, udah disebutkan di situ, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Coba lihat daripada wama arsalna, itu fi'il apa? Tentu seorang Christian Prince yang katanya pandai berbahasa Arab, pintar berbahasa Arab, mengajar kelas bahasa Arab, tentu paham ini. Walaupun dalam video yang lain dia nggak bisa membedakan antara ilaihinna dengan ilaihunna. Udah kita bahas. Walaupun dia membela diri dengan bantuan Google Translate, itu juga tetap dia memang tidak paham. Dan di dalam ini kita nggak tahu, atau dia memang nggak paham, atau dia memang menyembunyikannya. Bahwa di sini ayat ini berlaku untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini artinya untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Di ayat selanjutnya, kalau mau dia lihat ayat sebelumnya, setelahnya ayat setelahnya 14, di ayat keempat. Nah, kalau dia mau baca ayat selanjutnya, itu berkaitan, di mana disebutkan di situ adalah Nabi Musa. Jadi salah satu contoh yang diutus dengan bahasa kaumnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus? Nabi Isa alaihissalam atau Yesus tidak berlaku juga, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ayat ini tidak berlaku pada beliau berdua. Kenapa? Pertama, ayat ini untuk Nabi Muhammad SAW untuk sebelumnya. Artinya nggak berlaku untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk Nabi Isa atau Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, ayat ini juga nggak berlaku untuk beliau. Kenapa? Dalam Islam, Nabi Yesus belum mati. Nabi Isa itu belum mati, belum meninggal. Beliau diangkat ke langit. Ketika yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Silakan baca ayatnya. Dan beliau akan turun kembali ketika di hari akhir zaman. Ini ada disebutkan, ada di buku saya, jelaskan, yaitu jejak perjalanan akhirat. Silakan kalau mau yang ini. Ini ada juga disebutkan di surat An-Nisa
tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi ketika nanti beliau wafat, sebelum wafatnya itu umat akan satu agama Islam. Begitu juga orang yang beragama Nasrani itu juga akan semua menjadi Islam sejak turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor 3192 disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di mana demi zat yang jiwaku berada di tangannya, diprediksi segera turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, dan dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah dan harta benda yang akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hingga pada masa itu 1 kali sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam dia juga yang akan membunuh Ad-Dajjal. Jadi Nabi Isa dia akan membantu Imam Al-Mahdi. Dia juga menjelaskan bahwa dia akan menyatukan umat dalam satu agama, yaitu umat Islam, semua menjadi Muslim. Jadi ketika turunnya nanti itu di negeri Syam, di mana dia akan membunuh Dajjal yang meleleh seperti garam yang mencair dalam air. Itu yang disebutkan ada di Sahih Muslim nomor hadis 5157. Jadi jelas bahwa ayat ini tidak bisa digunakan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, karena dua-duanya mereka mendakwai untuk seluruh umat, seluruh dunia. Jadi ayat ini tidak bercerita untuk tentang dua nabi terakhir, yaitu Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban dan pada saudara Christian Prince. Mudah-mudahan nggak ngeles lagi seperti ketika dia membantah ilaihinna dengan ilaihunna yang semakin memperdalam daripada kesesatan dan penyesatan yang dilakukannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam petunjuknya hingga tetap di jalan kebenaran. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Adapun salah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara-saudari saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.